Yang pertama adalah pengertian dari korupsi. Korupsi sendiri berasal dari kata corruptio atau corruptus. Corruptio sendiri memiliki arti yang sangat beragam nih. Yang pertama, yang mana artinya adalah menghancurkan atau merusak. Corruptio juga dapat diartikan sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, penyimpangan dari kesucian, dapat disuap, tidak bermoral, dan kata-kata yang menghina atau memfitnah. Korupsi sendiri adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh para pejabat dengan tujuan untuk memperkaya dirinya ataupun orang-orang terdekatnya dengan cara menyimpang atau menyalahgunakan jabatan. Anti korupsi sendiri adalah antitesis dari korupsi, yang mana anti korupsi adalah segala sesuatu atau segala perbuatan atau tindakan yang menentang dari segala tindakan korupsi. Selanjutnya ada bentuk-bentuk anti korupsi. Yang pertama merugikan keuangan negara, yang kedua ada suap menyuap, yang ketiga penggelapan dalam jabatan, yang keempat ada pemerasan, yang kelima perbuatan curang, dan yang terakhir ada gratifikasi. Selanjutnya ada jenis-jenis korupsi. Pertama itu korupsi transaktif. Korupsi ini menunjukkan adanya timbal balik antara pemberi dan penerima untuk mencapai keuntungan bersama. Kedua itu ada korupsi ekstroaktif. Korupsi ini menyertakan tekanan di mana pemberi dipaksa menyuap untuk menghindari ancaman diri. Ketiga itu ada korupsi defensif. Korupsi defensif ini dilakukan secara terpaksa untuk mempertahankan diri dari pemerasan. 4 itu ada korupsi autogenik. Korupsi ini dilakukan secara individu ketika mempunyai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Kelima ada korupsi nepotistik. Korupsi ini merupakan pemberian khusus kepada teman atau kerabat terdekat dalam rangka menduduki jabatan publik. Oke, baik, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip anti korupsi. Prinsip anti korupsi merupakan suatu tindakan atau upaya ataupun langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi ataupun mampu memberantas suatu korupsi. Nah, prinsip anti korupsi ini ada 5 pembagian prinsip, yaitu yang pertama yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kesesuaian atau kecocokan antara aturan dan pelaksanaan kerja. Akuntabilitas ini merupakan prinsip paling penting dalam mencegah terjadinya korupsi. Nah, yang kedua yaitu transparan. Transparan dalam istilah politik merupakan keterbukaan, tembus pandang atau sesuatu yang bisa diakses siapa saja untuk mengetahui suatu persoalan. Nah, yang ketiga yaitu kewajaran atau fairness. Fairness bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu manipulasi baik dalam bentuk markup maupun bentuk apapun. Nah, yang keempat yaitu kebijakan. Kebijakan bertujuan untuk mengatur tata interaksi supaya tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan suatu negara atau masyarakat. Nah, yang terakhir yaitu kontrol kebijakan, merupakan upaya yang dilakukan untuk mengeliminasi semua bentuk-bentuk adanya korupsi. Selanjutnya yaitu sederhana. Sederhana ini merupakan gaya hidup yang wajar, di mana kita membeli barang sesuai dengan kebutuhan kita dan tidak melakukan keborosan. Yang berikutnya yaitu kerja keras untuk memperoleh hasil yang optimal. Dan selanjutnya yaitu kedisiplinan. Disiplin ini kita menghargai waktu dan tepat waktu. Nah, yang terakhir yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab ini berarti kita mampu mempertanggungjawabkan apa yang saja yang kita lakukan. 6. Berani. Dengan keberanian, seseorang dapat mencegah terjadinya korupsi dan dengan berani melaporkan tindak pidana korupsi kepada pihak yang berwenang. Ketujuh, ada adil. Seseorang harus adil dan selalu memihak kepada kebenaran. Kedelapan, ada mandiri. Nah, pribadi yang mandiri dengan berani akan menunjukkan gambaran hidup yang dia inginkan. Kesembilan, ada peduli. Seseorang harus selalu memperhatikan lingkungan sekitarnya dan orang lain. Faktor penyebab korupsi yang pertama yaitu sifat serakah. Sifat serakah merupakan kurangnya kepuasan terhadap apa yang dimilikinya. Yang kedua adalah gaya hidup yang konsumtif, seperti sering membeli barang-barang yang mewah dan mahal, serta mengikuti tren kehidupan perkotaan yang glamor. Yang ketiga adalah moral yang lemah, seperti lemahnya keimanan, kejujuran, serta tidak mempunyai rasa malu dalam melakukan tindakan korupsi.
Selanjutnya, dampak korupsi. Dampak korupsi sangat buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara karena terjadinya kebusukan, ketidakjujuran, dan ketidakadilan bagi masyarakat. Pada tingkat makro, anggaran dana yang masuk dalam kantong pribadi itu membuat menurunnya tingkat pelayanan negara terhadap masyarakat, seperti menurunnya tingkat pendidikan, perlindungan lingkungan, penelitian, dan pembangunan. Sedangkan pada tingkat mikro, korupsi telah meningkatkan ketidakpastian bahwa adanya pelayanan yang baik dari pemerintah kepada masyarakat. Yang kedua yaitu ada pada bidang pemerintahan. Terjadinya etika sosial yang mati, birokrasi yang tidak efektif, dan hancurnya fungsi negara. Yang ketiga yaitu ada pada bidang hukum. Peraturan perundang-undangan yang tidak efektif dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Dan yang terakhir yaitu ada pada bidang politik. Publik tidak lagi percaya terhadap demokrasi dan kedaulatan rakyat yang hancur, serta menguatnya istilah plutokrasi, yaitu sistem politik yang dikuasai oleh orang-orang yang memiliki modal yang besar. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi. Nah, di sini kita akan memahami bahwa ada 3 poin yang menjadi utama untuk memberantas korupsi. Yang pertama yaitu dengan mendirikan sebuah lembaga anti korupsi. Yang kedua yaitu dengan mencegah di bidang sosial. Yang ketiga yaitu dengan pencegahan di bidang politik. Nah, untuk yang pertama yaitu di pencegahan di bidang sosial. Artinya masyarakat, pejabat-pejabat, para petinggi negara harus memberikan informasi kepada masyarakat mengenai harta kekayaan mereka, sehingga nantinya masyarakat diharapkan mampu mengawasi bagaimana mereka menjalankan kewajibannya dalam bidang pemerintahan. Yang kedua yaitu dengan mendirikan sebuah lembaga anti korupsi. Nah, lembaga ini harus bersifat independen. Artinya lembaga ini harus mampu memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak atas perlakuan mereka yang bersifat adil, efektif, dan jujur, yang artinya mereka itu harus memberikan hal yang bermutu kepada masyarakat. Nah, yang terakhir yaitu di bidang pemberantasan di bidang sosial. Artinya masyarakat ini harus diberikan hak akses informasi untuk mengetahui bagaimana informasi yang dimiliki oleh pejabat negara. Artinya masyarakat ini bisa mengakses informasi-informasi penting dari pejabat negara yang nantinya masyarakat dapat mengawasi bagaimana jalannya tugas dari pejabat negara. Selanjutnya mengenai penerapan pendidikan anti korupsi. Penerapan pendidikan anti korupsi perlu ditanamkan sejak dini dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada semua kalangan, dimulai dari jenjang SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan juga masyarakat. Penerapan pendidikan anti korupsi di jenjang SD, SMP, dan SMA perlu dilakukan dengan cara menanamkan nilai-nilai anti korupsi di dalam kurikulum. Dalam penerapan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi terdapat 4 model pembelajaran, yaitu 1 model independen otonom, yang mana pendidikan itu dijadikan sebagai mata kuliah. Kedua, model integratif, yaitu pengkombinasian antara pendidikan dan semua mata kuliah yang ada. Ketiga, model suplemen, yaitu pelaksanaan pendidikan melalui aktivitas. Dan keempat, model pembudayaan, yaitu membiasakan nilai pendidikan kepada semua mahasiswa dan mahasiswi. Dan untuk penerapan di masyarakat dapat dilakukan dengan sosialisasi. Nah, kenapa pendidikan anti korupsi ini perlu ditanamkan? Pendidikan anti korupsi harus ditanamkan sejak dini. Nah, ini dimulai dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutamanya generasi muda, baik dari jenjang TK sampai perguruan tinggi. Nah, dalam pendidikan anti korupsi ini perlu ditanamkan nilai-nilai integritas budaya sebagai upaya memperkuat karakter dan nilai-nilai leluhur yang ada di masyarakat. Setelah dilaksanakannya pendidikan anti korupsi ini, maka diharapkan semua pihak mulai dari lembaga pendidikan, lembaga negara, masyarakat dari usia dini hingga usia lanjut, badan usaha swasta, ASN dapat mencegah anti terjadinya korupsi yang ada di kalangan kita.
peran mahasiswa terhadap pemberantasan korupsi. Pemuda harus berperan aktif dalam memberantas korupsi. Salah satu yang bisa dilakukan pemuda adalah melakukan gerakan anti korupsi kepada masyarakat secara umum. Pemberantasan korupsi dengan KPK beserta gerakan anti korupsi akan mengoptimalkan proses pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain itu, terdapat pendidikan di kampus yang disebut dengan pendidikan formal, pendidikan di lingkungan keluarga yang disebut dengan pendidikan informal, dan pendidikan di lingkungan masyarakat yang disebut dengan pendidikan non-formal. Sekian video dari kami, terima kasih sudah menonton. Dadah!